Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zulhawahida. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi kriptografi dan steganografi untuk bagian algoritma RSA. Baik, jadi topik pembahasan yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini yaitu antara lain pendahuluan terkait pengertian dan jenis kriptografi, kemudian sejarah algoritma RSA, konsep dasar algoritma RSA, cara kerja algoritma RSA, contoh perhitungan, contoh implementasi RSA dalam SSH, dan juga keamanan serta kelemahan RSA. Baik, yang pertama yaitu terkait pengertian kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani kriptos yang berarti tersembunyi dan graphein yang berarti menulis. Maka kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik mengamankan informasi seperti menjaga kerahasiaan data, integritas data, serta keabsahan data. Kriptografi memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan juga anti penyangkalan. Kemudian, seiring dengan kemajuan keamanan, bidang kriptografi telah berkembang hingga mencakup tujuan keamanan yang lebih luas dan masih banyak lagi, di mana kriptografi adalah saat ini merupakan fondasi dari masyarakat modern, di mana kriptografi adalah dasar dari aplikasi internet yang tidak terhitung jumlahnya melalui Secure Hypertext Transfer Protocol atau biasa disingkat dan dikenal dengan HTTPS untuk komunikasi teks, suara yang aman, dan bahkan untuk mata uang digital kripto. Kemudian jenis kriptografi ada dua, yaitu kriptografi simetris dan juga kriptografi asimetris. Yang pertama, kriptografi simetris adalah jenis kriptografi simetris yang menggunakan kunci rahasia yang sama untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Enkripsi yaitu pengecakan dan juga dekripsi untuk penguraian pesan kembali. Dan untuk kriptografi simetris ini untuk kunci rahasia yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi itu keduanya sama. Contohnya adalah algoritma DES atau Data Encryption Standard yang pernah banyak digunakan. Kemudian kriptografi asimetris atau asymmetric cryptography yaitu menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci public dan juga kunci private atau private key, yang dimana kriptografi asimetris ini juga dinilai lebih aman daripada kriptografi simetris karena tidak perlu distribusi kunci rahasia yang aman, di mana keduanya untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi itu menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu public key dan juga private key. Salah satu contoh algoritma kriptografi asimetris yang terkenal adalah RSA yang akan dibahas pada presentasi kali ini, di mana kepanjangannya adalah Rivers, Shamir, dan Adleman. Nah, selanjutnya, uh, sejarah dari algoritma RSA. RSA merupakan algoritma kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak digunakan untuk diaplikasikan saat ini. Ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ronald Rivers, Adi Shamir, dan Lev Altman pada tahun 1976. Jadi, kepanjangan dari RSA ini dari ketiga peneliti atau ketiga orang yang menemukannya uh, dari uh, dari MIT University. Kemudian mereka bertiga dipertemukan untuk membuat dan meneliti algoritma kriptografi dengan background pendidikan yang berbeda di Lab Artificial Intelligence kampus MIT, di mana keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan bulat yang besar menjadi faktor-faktor prima. Konsep dasar algoritma RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris di mana kunci yang digunakan untuk mengenkripsi berbeda dengan yang digunakan untuk mendekripsi. Kunci yang digunakan disebut kunci yang digunakan untuk mengenkripsi disebut dengan kunci publik dan yang digunakan untuk mendekripsi disebut dengan kunci private. Kemudian RSA juga dikenal sebagai algoritma yang menggunakan konsep kriptografi kunci publik. RSA membutuhkan 3 langkah dalam prosesnya, yaitu pembangkitan kunci, enkripsi, dan juga dekripsi, di mana proses enkripsi dan dekripsi merupakan proses yang hampir sama, tapi jika bilangan acak yang dibangkitkan kuat, maka akan lebih sulit untuk melakukan cracking terhadap pesan. Parameter yang digunakan kuat tidaknya suatu kunci, yaitu terdapat pada besarnya bilangan acak yang digunakan. Kemudian properti dari RSA kriptografi algoritma adalah yang pertama, P and Q adalah bilangan prima yang bersifat rahasia. Kemudian N adalah hasil dari perkalian antara P dan Q, di mana ini tidak rahasia. Kemudian Fn atau M dari
P-1 dan juga dikalikan dengan Q-1, di mana ini bersifat rahasia. Kemudian E adalah kunci enkripsi, ini tidak rahasia atau biasa disebut dengan public key-nya. Kemudian D adalah kunci dekripsi, rahasia sebagai private key-nya. Kemudian M plain text bersifat rahasia dan juga C ciphertext yang bersifat tidak rahasia. Kemudian untuk cara kerja algoritma RSA yang pertama yaitu proses pembuatan kunci, di mana prosedur awal pada algoritma RSA adalah memilih dua bilangan prima, P dan Q. Kemudian di mana keduanya haruslah bilangan prima dan bukan nilai yang sama. Jadi tidak bisa P dan Q nilainya harus berbeda dan tidak boleh sama. Kemudian mengkalikan P dan Q sehingga menghasilkan nilai N. Kemudian membuat kunci public E yang relatif prima terhadap M, di mana M sama dengan P min 1 dikalikan Q min 1. Jadi mencari sebuah bilangan relatif prima terhadap M, di mana relatif prima adalah di mana nilai yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Kemudian, untuk mendapatkan kunci pribadi D, kalkulasi dari nilai P, Q, dan E untuk menggunakan kongruen ED sama dengan 1 mod M. Kemudian setelah membuat kunci, selanjutnya yaitu proses enkripsi, yaitu mengubah plain text yang akan dikirimkan atau pesan yang akan dikirimkan untuk ke dalam bentuk ASCII, kemudian membagi menjadi beberapa blok seperti B1, blok 2, blok 3 dengan parameternya nilai B tidak boleh lebih dari N-1. Jadi setelah merubah teks menjadi ASCII, kemudian dibagi menjadi beberapa blok. Misalnya ada per bloknya 1 digit, kemudian per bloknya 3 digit, 3 digit, dibagi menjadi beberapa blok, di mana nilai B-nya tidak boleh lebih dari hasil N-1. Kemudian rumus enkripsi adalah si kemudian I pangkat E mod N, kemudian mengubah ke dalam bentuk teks. Kemudian untuk proses deskripsi adalah menyusun nilai ASCII ke dalam jumlah blok yang sama seperti pada tahap 2. Kemudian rumus dekripsi adalah PI, kemudian CI pangkat D mod N, dan juga lalu mengembalikan ke bentuk semula. Untuk proses dari pembangkitan kunci secara detail, yang pertama yaitu tadi memilih dua bilangan prima P dan Q, kemudian menghitung N dari hasil P kali Q, kemudian menghitung Fn, kemudian memilih sebuah bilangan bulat E sebagai kunci publik, di mana E harus relatif prima terhadap Fn, kemudian menghitung kunci dekripsi dengan persamaan yang sudah disebutkan tadi, di mana hasil dari algoritma adalah kunci publik adalah pasangan E dan juga N, kemudian kunci private adalah pasangan D dan juga N. Untuk enkripsi, proses enkripsi yang pertama yaitu menyatakan pesan dalam blok-blok plain text, misal M1, M2, M3, dengan syarat M-nya harus kurang dari N-1 atau tidak boleh lebih dari N-1. Kemudian menghitung blok ciphertext untuk blok plain text M menggunakan kunci public E dengan persamaan CI sama dengan M pangkat E mod N. Kemudian untuk proses dekripsi hampir sama, yaitu memisalkan blok-blok ciphertext menjadi C1, C2, C3, kemudian menghitung kembali blok plain text MI dari blok ciphertext menggunakan kunci privat D dengan persamaan MI sama dengan I pangkat D mod N. Jadi kebalikan dari proses enkripsi. Kemudian berikut adalah contoh perhitungan RSA, yaitu contoh melakukan enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma RSA untuk teks manusia dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Jadi yang pertama, teks yang akan dikirimkan atau yang akan dienkripsikan yaitu teks manusia, di mana kita perlu memilih dua bilangan prima untuk P dan Q, yaitu P61 dan juga Q53, kemudian menghitung nilai N, di mana nilai N adalah hasil perkalian dari dua bilangan prima yang sudah kita pilih, yaitu perkalian antara P dan juga Q 61 kali 53, yaitu hasilnya 3233. Kemudian menghitung nilai latihan Euler atau berikut adalah logo akronim Fn,
Kemudian ya dengan cara P-1 dikalikan Q-1. Jadi di sini P-nya adalah 61 dikurangi 1 dikalikan dengan 53 dikurangi 1, hasilnya adalah 3120. Selanjutnya memilih eksponen publik E atau memilih nilai relatif prima, yaitu di sini misalkan dipilih 17, karena 17 adalah bilangan yang relatif prima terhadap hasil dari pelatihan Euler, maka ini nilai prima tersebut adalah valid. Kemudian menghitung eksponen privat code, di mana eksponen privat D dihitung sebagai kebalikan modular dari E. Jadi di sini sesuai dengan rumus yang tadi, yaitu dengan D sama dengan E-1 mod N dengan menggunakan algoritma Euclidean extend diperoleh D sama dengan 2753, di mana nilai dari eksponen privat D ini adalah kunci privat yang digunakan untuk dekripsi dalam RSA untuk contoh kasus berikut. Kemudian selanjutnya adalah mengkonversi pesan ke angka. Jadi yang tadi unsia dari huruf kita ubah ke ASCII. Jadi di sini U sama dengan 85, kemudian N 78, sampai A sampai dengan 65. Kemudian melakukan proses enkripsi pesan menggunakan rumus enkripsi seperti yang dijelaskan di awal, yaitu CI sama dengan MI pangkat E mod N, di mana menghitung satu per satu. Di sini sudah dihitung untuk masing-masingnya, mulai dari hasil CIPR untuk U 85, pangkat E-nya tadi adalah 17, mod N-nya tadi adalah 3233. N yang merupakan hasil dari perkalian P kali Q. Kemudian pesan yang terenkripsi dari rumus yang sudah digunakan antara yaitu 1290, 3122, sampai 2790. Jadi ini ada pada proses enkripsi pesan. Selanjutnya proses untuk dekripsi pesan, yaitu dengan menggunakan rumus MI sama dengan CI pangkat D mod N, di mana D-nya tadi sudah diketahui, yaitu 2753 berdasarkan hasil perhitungan ini. Kemudian maka akan dimasukkan ke rumus dan juga hasil dari dekripsi nanti akan mengembalikan teks asli unsia. Kemudian kesimpulan dari hasil contoh, pengirim mengenkripsi teks unsia dengan menggunakan kunci publik N 3233 dan juga bilangan relatif prima E sama dengan 17, dan juga penerima mendekripsi pesan menggunakan kunci privat D sama dengan 2753. RSA menjamin keamanan pesan karena sulitnya menghitung faktorisasi bilangan besar tanpa kunci privat. Kemudian contoh implementasi RSA dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam SSH atau Skillshare untuk bisa connect ke server, ke remote server. Contohnya yaitu dengan menggunakan OpenSSH yang biasa digunakan untuk menghasilkan pasangan kunci publik dan privat yang menerapkan algoritma RSA yang merupakan salah satu penerapan kriptografi asimetris dalam RSA. Ada beberapa langkah pertama, yaitu mengenerate public dan juga private key menggunakan OpenSSH, yaitu untuk membuat kunci SSH menggunakan RSA, maka menjalankan komen atau perintah berikut di terminal, yaitu SSH min keygen min T RSA min B 4096 min F, dan juga tempat filenya di SSH ID RSA. Jadi bisa menggunakan komen atau perintah berikut di terminal agar bisa membuat public dan juga private key yang bisa digunakan untuk connect ke remote server. Di sini penjelasannya untuk min T min RSA adalah menggunakan algoritma RSA, kemudian min B 4096 yaitu dengan ukuran kunci 4096 untuk keamanan yang lebih tinggi. Defaultnya adalah 2048 yang itu sudah cukup aman. Jadi ukuran kunci adalah 4096, di mana berbeda dengan contoh yang kita buat di sini adalah untuk meningkatkan keamanan, maka ukuran kunci bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian min-elf lokasi file ini adalah file output yang akan berada pada folder SSH, di mana hasilnya adalah ID RSA yang merupakan kunci privat yang tidak boleh disebar ke siapapun, dan juga ID RSA.pub yang merupakan kunci publik yang bisa dibagikan untuk autentikasi ke server. Selanjutnya, langkah kedua menggunakan public key untuk koneksi SSH. Setelah mendapatkan kunci public ID RSA pub yang sudah dibuat, maka kita bisa menambahkannya ke server untuk autentikasi SSH tanpa password, yaitu dengan cara menyalin public key ke server
Berikut adalah komen yang bisa digunakan, yaitu SSH copy ID user ke server, misalnya ke server IP tertentu. Nah, ini adalah cara secara otomatis, tapi bisa juga menggunakan cara seperti SCP atau secure copy password dari file ID RSA pub ke server yang dituju. Kemudian langkah ketiga menggunakan SSH dengan kunci RSA. Setelah kunci public ditambahkan ke server, bisa masuk tanpa password dengan menggunakan komen berikut, yaitu SSH-i, kemudian lokasi dari file public key-nya, dan juga user serta add server yang dituju. Kesimpulannya, saat autentikasi SSH, kalian mengirimkan kunci publik ke server, kemudian server menggunakan kunci publik tersebut untuk mengenkripsi, kemudian kalian menggunakan kunci privat untuk mendekripsi, dan jika hasilnya besar, maka autentikasi bisa berhasil tanpa perlu password, dan ini merupakan praktik keamanan yang disarankan dan merupakan contoh dari implementasi algoritma RSA. Selanjutnya, keamanan RSA, yaitu keamanan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan bulat N faktor-faktor prima, yang hal ini N merupakan hasil dari perkalian P kali Q. Kemudian penemu algoritma RSA menyarankan nilai P dan Q panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian hasil P dan Q akan berukuran lebih dari 200 digit, yang itu sudah dicontohkan pada implementasi RSA untuk mendapatkan kunci SSH. Kemudian usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun, di mana untuk bilangan 500 digit membutuhkan waktu 1025 tahun, dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik, di mana untuk algoritma pemfaktor tercepat memiliki kompleksitas dengan rumus sebagai berikut. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka hingga saat ini belum ditemukan algoritma pemfaktoran bilangan bulat besar dalam waktu polinominal, dan fakta inilah yang membuat bahwa algoritma RSA dianggap masih aman, dan semakin panjang bilangan bulatnya, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memfaktorkannya. Jadi, dari contoh yang dijelaskan tadi, dengan menggunakan 4096 bit ini cukup aman, dan algoritma RSA adalah algoritma yang aman untuk digunakan saat ini, sesuai dengan algoritma pemfaktoran tercepat dan kompleksitasnya. Selanjutnya, kelemahan dari RSA yang pertama yaitu RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi kunci simetris seperti DES dan AES yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan juga dekripsinya. Kemudian dalam praktek, RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi kunci simetri dengan kunci publik penerima pesan. Kemudian pesan dienkripsi dengan algoritma simetri seperti DES dan juga AES, jadi masih tetap membutuhkan metode kunci dari algoritma simetri seperti DES atau AES. Kemudian pesan dan kunci simetri bisa dikirim secara bersamaan, dan juga kelemahan terakhir, penerima mendekripsi kunci simetri dengan kunci privatnya, lalu mendekripsi pesan dengan kunci simetri tersebut. Baik, berikut adalah daftar referensi dari materi yang saya bawakan hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.